Sini sih Mas. Pelan-pelan. Pak, tadi di dalam Pak apa saja Pak? Nggak bisa naik. Nggak ada yang di nggak bisa naik. Ayo kita Pak, mungkin ada yang mau Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Sampaikan Pak ke masyarakat Pak. Udah aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat. Pak Direktur Penyidikan yang kami hormati bersama dengan Pak Kasubdit dan Pak Kabak Humas, dan teristimewa buat rekan-rekan media. Yang pertama, terima kasih untuk kehadirannya karena pada malam hari ini akan ada keterangan pers yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan sebagai update dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan kereta api Besi Tanglangsa pada perkeretaapian di Medan tahun 2017-2023. Rekan-rekan media, sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan keterangannya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa yang pertama, mencermati dan menyikapi dinamika yang ada di masyarakat, khususnya di media sosial, bahwa kami akan tetap tegar dan tetap semangat dalam menjalankan tugas kewenangan, karena ini merupakan amanat rakyat, perintah undang-undang. Oleh karenanya penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi akan terus dilakukan. Kami tidak akan mundur, dan oleh karenanya dukungan masyarakat, dukungan media, kami kira sangat penting, bahwa pada kesempatan ini juga nanti barangkali bisa disampaikan pertanyaan terkait hal-hal yang sudah berkembang di masyarakat itu. Yang kedua, bahwa penyidik dan kami akan terus menjunjung tinggi prinsip hukum presumption of innocence, praduga tidak bersalah dalam penanganan suatu perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi. Oleh karenanya tahapan-tahapan akan terus dilakukan sampai pada proses di pengadilan. Yang ketiga, rekan-rekan media, bahwa terkait dengan perkara ini, yang bersangkutan sudah beberapa kali dipanggil secara patut, sudah beberapa kali dipanggil secara patut sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan. Oleh karenanya berkat kerjasama tim gabungan, baik dari Satgas Siri maupun jajaran Pitsus, mengamankan yang bersangkutan, dan hari ini diperiksa. Nah, oleh karenanya bagaimana perkembangannya secara detail, rinci akan disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Oleh karenanya mari kita simak bersama bagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkara ini. Dan setelah ini silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik kaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Saya kira demikian, kami serahkan kepada Direktur Penyidikan untuk menyampaikan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati tentunya teman-teman media yang pada kesempatan ini, malam hari ini hadir bersama kami semua. Yang terhormat Pak Kabus Penkum, pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan kegiatan pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, pada hari ini Minggu tanggal 3 November 2024, tepatnya pada jam 12.35 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap saudara PB, di mana penangkapan tersebut dilakukan di Hotel Asri Sumedang, Jalan Mayor Abdurrahman nomor 255, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Penangkapan dilakukan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tergabung dalam Satgas Sile bersama dengan penyidik pada Jampitsus. Terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 55 garis miring FD2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2023 tanggal 4 Oktober 2023. Jadi penyidikan ini sudah 1 tahun, di mana saudara PB pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan terakhir saudara PB menjabat sebagai ahli Menteri Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Adapun kronologis dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera Railways, yang salah satunya adalah pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar 1,3 triliun yang bersumber dari SBSN, yaitu Surat Berharga Syariah Negara. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Kemudian Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu terdakwa RMY, yang perkaranya saat ini masih dalam proses persidangan, atas permintaan KPA
melakukan lelang konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan yang telah disetujui oleh pejabat teknis, dan pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan konstruksi tersebut diketahui bahwa pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak didahului dengan FS atau studi kelayakan, tidak terdapat dokumen penetapan trase jalur kereta api yang dibuat oleh Menteri Perhubungan, serta KPA, PPK, dan konsultan pengawas dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan, sehingga jalur kereta api Besitang Langsa mengalami amblas atau penurunan daya dukung tanah dan tidak dapat berfungsi atau tidak dapat dipakai. Dalam pelaksanaan pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa, saudara PB mendapatkan fee melalui PPK saudara AAS yang bersangkutan juga dalam proses persidangan sebesar 2,6 M dari PT WTJ. Akibat perbuatan saudara PB tersebut menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak dapat difungsikan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1.150 juta miliar 87.853.322 rupiah. Hal ini berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKP. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti yang cukup, pada hari ini, Minggu tanggal 3 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton selama 3 jam, maka penyidik menetapkan PB sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 62 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 3 November 2024. Terhadap PB akan dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan dan akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan nomor 52 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 3 November 2024. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, terhadap tersangka disangka melanggar pasal 2 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian
informasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.